Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nah, para pemirsa beriman yang dirahmati oleh Allah, semoga saja kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapat syafaat dari baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam kehidupan kita bisa selamat di dunia sampai di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Penelusuran konten YouTube kami kali ini adalah mengunjungi wisata religi makam Troloyo yang terletak di Jalan Syekh Jumadil Kubro, Desa Troloyo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Makam Troloyo merupakan salah satu tempat wisata Mojokerto yang menjadi favorit peziarah untuk melakukan wisata religi. Tempat yang merupakan warisan budaya peninggalan Kerajaan Mojopahit ini adalah kompleks pemakaman orang Islam pada zaman itu. Makam yang selalu ramai pengunjung ini akan menghadirkan pengalaman berziarah yang berbeda karena nuansanya yang masih seperti zaman kerajaan. Tak hanya berasal dari Mojokerto, pengunjung yang datang berasal dari wilayah lain di Jawa Timur, bahkan dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Sumatera. Sekilas tentang Troloyo. Tempat wisata ini diperkirakan sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit, sekitar abad ke-14 Masehi. Ini artinya pengaruh Islam sudah ada sejak sebelum kerajaan mengalami keruntuhan. Diperkirakan para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, dan India datang ke kawasan kerajaan ini untuk menyebarkan Islam. Nama Troloyo sendiri berasal dari dua kata, yaitu citra dan pralaya. Citra bermakna luas dan laya artinya pati. Dengan kata lain, citra pralaya memiliki arti sebagai tempat yang luas dan digunakan khusus untuk makam orang Islam. Lalu nama citra pralaya berubah menjadi Troloyo, singkatan yang diambil dari suku kata akhir kedua kata tersebut untuk memudahkan orang Jawa dalam menyebutkannya. Adapun nama lain dari tempat ini adalah makam Syekh Jumadil Kubro. Nah, para pemirsa beriman yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita berada di kompleks pemakaman, yaitu makam Tumenggung Satim Singgomoyo.
Seluas 3,5 hektar ini terdiri atas beberapa kompleks pemakaman, dengan setiap kompleksnya dihubungkan oleh dinding khas Majapahit. Kemudian antar kompleks tersebut dihubungkan satu sama lain oleh jalan setapak berpaving. Kali ini kita akan masuk ke kompleks makam, yaitu makam atau kubur tanda Nyai Roro Kepiur. Adapun kompleks makam terluas adalah makam Syekh Jumadil Kubro dengan bangunan beratap atau cungkup dan dindingnya yang terbuat dari kayu jati. Terdapat di mana makam Troloyo. Makam Troloyo terletak di Jalan Syekh Jumadil Kubro, Desa Troloyo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dari pusat kota Mojokerto ke lokasi ini berjarak sekitar 16 km dengan waktu tempuh kurang lebih 26 menit. Untuk mencapai tempat ziarah ini, kamu bisa menggunakan bantuan aplikasi Google Map atau mengikuti petunjuk yang terdapat di pinggiran jalan. Kecamatan Trowulan merupakan bagian dari lokasi berdirinya Kerajaan Majapahit, sehingga tidak heran jika di kecamatan ini terdapat beberapa situs peninggalan dinasti tersebut. Salah satunya adalah makam Troloyo. Daya tarik makam Troloyo. Makam Troloyo Mojokerto memiliki daya tarik tersendiri yang menjadi alasan tempat ini selalu ramai akan pengunjung dari berbagai daerah. Penasaran? Berikut ulasannya. 1. Terdapat makam Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro bernama asli Jamaluddin Husain Al-Akbar, merupakan salah satu di antara sedikit penyebar agama Islam pertama di Pulau Jawa, khususnya di area Kerajaan Majapahit.
Ia berasal dari kota Samarkand, Uzbekistan, dan merupakan keturunan dari Ja'far Shadiq bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Makam Syekh Jumadil Kubro menjadi makam yang paling banyak dikunjungi oleh para peziarah karena ia merupakan punjernya atau pusatnya Wali Songo. Jamak diketahui bahwa Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Bonang, dan Sunan Giri merupakan keturunan langsung darinya. Syekh Jumadil Kubro wafat dan dimakamkan di sini sekitar tahun 1376 Masehi. Makam Syekh Jumadil Kubro merupakan yang terluas dan berkapasitas 1.000 orang. Dua, makam khusus keturunan Majapahit. Meskipun merupakan pemakaman Muslim, tetapi tidak semua orang Islam bisa dimakamkan di sini. Hanya mereka yang keturunan kerajaan Majapahit yang bisa dikebumikan di pemakaman Troloyo. Tercatat, terdapat 19 makam bercorak Islam di pemakaman ini. Selain Syekh Jumadil Kubro, terdapat makam tokoh lain seperti Imamuddin Sofari, Ki Ageng Surgi, Patas Angin, Nyai Roro Kebyur, Syekh Bohar, dan Ratu Ayu Kencono Wungu yang merupakan istri dari Damar Wulan, Raja Majapahit. 3. Tidak pernah sepi pengunjung. Kompleks pemakaman ini selalu ramai dikunjungi. Makam Syekh Jumadil Kubro merupakan makam dengan jumlah peziarah terbanyak. Para peziarah pun datang dengan alasan yang beragam. Nah, para pemirsa beriman yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita berada di kompleks pemakaman, yaitu Makam Sunan Ngudung atau Sayyid Utsman Haji.
billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa Empat, hari-hari khusus untuk berziarah. Meskipun kami bisa berziarah ke tempat wisata religi ini kapan saja, tetapi terdapat hari-hari khusus yang membuat makam ini sangat ramai. Hari-hari khusus tersebut biasanya merupakan hari pasaran tertentu dalam penanggalan kalender Jawa. Pada malam Jumat Legi dan pada saat Grebeg Suro, tempat ini sangat ramai peziarah. Begitu pula pada momentum lainnya, seperti menjelang Ramadan dan setelah Hari Raya Idul Fitri dan pada hari peringatan Hol Syekh Jumadil Kubro. Fasilitas di makam Troloyo Mojokerto. Mengunjungi tempat ini, Sobat Selamat Aryo Kusumo Channel bisa menikmati berbagai fasilitas yang tersedia, di antaranya masjid dan toilet. Kamu bisa memanfaatkannya Masjid Baitul Muttaqin yang terletak di area makam sebagai tempat sholat dan atau untuk beristirahat dari lelahnya perjalanan. Demikian penelusuran konten YouTube kami kali ini yang menyimak tentang keberadaan makam Troloyo. Harapan kami dengan menonton konten YouTube kami Selamat Aryo Kusumo Channel bisa memberi hiburan, pengetahuan, ada guna dan manfaat bagi Anda sekalian. Dan sudilah kiranya para pemirsa beriman sekalian untuk memberikan dukungan kepada channel kami dengan cara memberikan subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tombol lonceng agar pemirsa sekalian dapat mengikuti perkembangan konten-konten yang ada di channel kami, sehingga channel kami dapat berkesinambungan dan berkembang dengan lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.